Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dengan saya sendiri yaitu Septia Dwi Anggriani dan dua teman saya yang bernama Ana Nuraini dan Jurnia Dian Holifa. Di sini kita akan membahas bagaimana masa peradaban pra-Islam. Dari pertama akan saya sendiri yang membawakannya, yaitu dari segi agama dan kepercayaan. Agama orang Arab pra-Islam adalah paganisme Yahudi dan Kristen. Mayoritas penduduk Jazirah Arab masa jahiliyah menganut paganisme atau menyembah berhala. Sedangkan minoritas di antara mereka ada orang Yahudi di Yastrib, orang Kristen Najran di Arabia Selatan, dan sedikit yang beragama Hanif di Mekah. Agama berhala dibawa pertama kali dari Syam ke Mekah oleh Amr bin Luhai dan diterima sebagai agama baru oleh Bani Khuza'ah, satu keturunan dengan Amr di saat itu memegang kendali Ka'bah. Kemudian agama berhala ini berkembang pesat sehingga menjadi agama mayoritas penduduk kota Mekah. Setiap kabilah mempunyai berhala sendiri. Jenis dan bentuk berhala bermacam-macam tergantung pada persepsi mereka tentang Tuhannya. 3 berhala terkenal yang lainnya adalah Al-Lata terkenal di Taif, Al-Uzza bertempat Naklah sebelah timur Mekah. Ka'bah pada masa pra-Islam memiliki kedudukan yang sangat penting bagi bangsa Arab. Sentralnya Ka'bah dalam kehidupan masyarakat Arab ketika itu dibuktikan dengan banyaknya berhala di Ka'bah. Bangunan berbentuk kubus sederhana dan menjadi tempat penyimpanan Hajar Aswad ini dihiasi dengan ratusan berhala. Orang-orang Arab dari berbagai penjuru Arabia datang ke bangunan ini untuk melakukan ibadah penyembahan berhala. Dikarenakan banyaknya peziarah yang datang setiap tahun ke Ka'bah, para saudagar Mekah pada masa itu melihat adanya peluang bisnis yang besar. Mereka kemudian membangun penginapan, bar, resto, dan sarana-sarana lainnya untuk para peziarah. Bagi bangsa Arab, sebelum mereka melakukan aktivitas sehari-hari mereka akan menemui berhala-berhala mereka untuk meminta perlindungan. Adapun agama Yahudi banyak dianut oleh para imigran. Agama Yahudi dibawa masuk ke semenanjung Arabia oleh orang Israel dari Palestina. Mereka menetap di Yaman, Khaybar, dan Yastrib, sementara agama Kristen disebarkan oleh para misionaris Kristen yang banyak berbahasa Yunani. Agama Kristen dianut suku-suku yang terdapat di sebelah utara Jazirah Arab, yang dikembangkan pendeta-pendeta kerajaan Bizantium. Di kalangan orang Badui, mereka menyembah pohon, bulan, dan bintang, sebab menurut mereka kehidupan mereka diatur oleh bulan dan bintang, bukan matahari. Bahkan matahari menurut mereka merusak tanaman dan ternak mereka. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Ana. Untuk saudari Ana, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan dari saudara Septia Dwi tentang segi sosial budaya bangsa Arab pada masa jahiliyah. Jadi, poinnya pertama, kaum wanita Arab memiliki posisi yang paling rendah pada wanita dibandingkan wanita lain di dunia pada saat itu. Mereka dianggap sebagai benda mati dan juga dianggap sebagai aib yang tidak mempunyai hak apapun, termasuk hak untuk dihormati. Para suami ketika mendengar istrinya melahirkan anak perempuan, maka tak jarang dari mereka yang sedih bercampur marah. Kemudian mereka membunuh anak perempuannya dan bahkan menguburnya secara hidup-hidup. Di sana juga wanita tidak memiliki hak waris. Kemudian poin yang kedua, lembaga perkawinan tidak teratur. Wanita boleh menikah lebih dari seorang laki-laki, dan wanita yang bersuami harus memperbolehkan suaminya berhubungan atau menikah lagi dengan wanita lain, wanita yang suami mau. Nah, di zaman jahiliyah itu para laki-laki semena-mena terhadap perempuan. Mereka bisa menikahi perempuan manapun yang ia mau dan bisa menceraikannya jika ia mau. Kemudian poin yang ketiga, memiliki hamba sahaya adalah merupakan salah satu ciri masyarakat Arab. Mereka memperlakukan hamba sahayanya secara tidak manusiawi. Bagi mereka, hamba sahaya itu kepunyaannya secara fisik dan batin, secara fisik dan mentalnya, juga hidup dan mati hamba sahaya tergantung di tangannya. Kemudian poin yang keempat, dalam bidang budaya, bangsa Arab terkenal dengan kefasihan lidahnya. Manusia ideal adalah manusia yang memiliki kefasihan lidah, pengetahuan tentang senjata, dan kemahiran menunggal kuda. Dikala itu, sastra berkembang sangat pesat. Nah, puisi dan syair merupakan salah satu yang paling dimuliakan dan paling dihormati. Maka dari itu, penyair memiliki kedudukan yang tinggi di sukunya. Kemudian dari segi politik dan pemerintahannya, poin yang pertama, terdapat
dua negara adikuasa, yaitu kerajaan Bizantium Romawi di barat dan kerajaan Persia di timur. Poin yang kedua, di kalangan orang Arab Badui tidak ada pemerintahan. Kesatuan politik mereka bukanlah bangsa tetapi suku yang dipimpin oleh pemimpin suku yang biasa mereka sebut dengan syekh. Nah, dalam kriteria dalam memilih syekh atau pemimpin suku itu adalah orang yang memiliki pemurah, orang yang arif, bijaksana, cerdas, dan pemberani. Poin yang ketiga, kalangan bangsa Arab menetap sudah ada pemerintahan. Pusat pemerintahan mereka adalah kota Makkah. Sudah banyak suku-suku yang pernah mendiami kota Makkah. Di antaranya suku Amaliko, suku Bani Zurhum, suku Bani Khuza'ah, dan suku Quraisy. Nah, selama masa jahiliyah, seluruh semenanjung Arab sudah menikmati kemerdekaan penuh kecuali dari daerah utara, yaitu Yordania, Palestina, Lebanon, dan Syam. Mereka berada di bawah kekuasaan Bizantium dan Irak berada di bawah kekuasaan Persia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Jurnia Dian Khalifah. Baik, saya akan melanjutkan materi peradaban masa pra-Islam dari segi ekonomi dan perdagangan. Kondisi ekonomi mengikuti kondisi sosial yang bisa dilihat dari jalan kehidupan bangsa Arab. Perdagangan merupakan sarana paling dominan untuk memenuhi kebutuhan hidup ketika itu. Jalur-jalur perdagangan tidak sepenuhnya bisa dikuasai begitu saja. Sementara itu, kondisi yang aman seperti ini tidak terwujud di Jazirah Arab, kecuali pada bulan-bulan suci. Pada saat itu, dibuka pasar-pasar Arab yang sangat terkenal seperti Pasar Ukas, Jil, Majas, Madinah, dan lainnya. Secara umum, bangsa Quraisy memiliki dua rute perjalanan yang didasarkan pada cuaca musim panas dan musim dingin. Perjalanan dagang musim panas dilakukan ke utara yang meliputi Syria, Yordania, Palestina, dan Lebanon. Bahkan tidak jarang mereka melanjutkan perjalanan sampai ke Turki dan perbatasan Eropa Barat. Daerah itu menjadi favorit perjalanan kafilah dagang musim panas karena relatif lebih sejuk bila dibandingkan terik matahari Mekah dan Jeddah. Sementara pada musim dingin, daerah selatan Mekah seperti Yaman dan Ethiopia memiliki cuaca yang lebih hangat. Dalam perkembangannya, kota Mekah mempunyai kedudukan kian penting di seluruh Jazirah Arab. Setelah kepemimpinan diteruskan Naufal dan Muthalib, Mekah bertambah maju dan makmur. Kota Mekah menjadi pusat transit perdagangan di Jazirah Arab, pusat transit antara komoditas Yaman dan komoditas Syria, sehingga penduduknya lebih maju daripada suku-suku lainnya. Tentang perindustrian atau kerajinan, mereka adalah bangsa yang paling mengenalnya. Kebanyakan hasil kerajinan yang ada Jazirah Arab seperti memintal, menjahit, menyamak kulit, dan lainnya yang berasal dari daerah Yaman, Iraq, dan pinggiran Syam. Sekalipun begitu, di tengah Jazirah Arab ada pertanian dan penggembalaan hewan ternak. Kesimpulannya, agama orang Arab pra-Islam adalah paganisme, Yahudi, dan Kristen. Mayoritas penduduk Jazirah Arab di masa jahiliyah menganut paganisme atau menyembah berhala, sedangkan minoritas di antara mereka adalah orang Yahudi di Yastrib, orang Kristen Najran di Arabia Selatan, dan sedikit yang beragama Hanif di Mekah. Dalam bidang budaya, bangsa Arab terkenal dengan kefasihan lidahnya. Ciri khas manusia ideal bangsa Arab adalah kefasihan lidah, pengetahuan tentang senjata, dan kemahiran menunggang kuda. Maka tidak mengherankan bila seni sastra, terutama puisi, sangat berkembang pesat di kala itu.
para penyair memiliki kedudukan terhormat di kalangan sukunya. Di kalangan orang Arab, tidak ada pemerintahan. Kesatuan politik mereka bukanlah bangsa, tetapi yang dipimpin kepala suku yang disebut syekh. Mereka sangat menekankan hubungan kesukuan, sehingga kesetiaan atau solidaritas kelompok menjadi sumber kekuatan bagi suatu kabilah atau suku. Bagi masing-masing suku terdapat seorang pemimpin atau syekh. Kondisi ekonomi mengikuti kondisi sosial yang bisa dilihat dari jalan kehidupan bangsa Arab. Perdagangan merupakan sarana paling dominan untuk memenuhi kebutuhan hidup ketika itu. Jalur-jalur perdagangan tidak sepenuhnya bisa dikuasai begitu saja. Sementara itu, kondisi yang aman seperti ini tidak terwujud di Jazirah Arab, kecuali pada bulan-bulan suci.